selalu menjaga pandangannya ketika dia ditinggal oleh suaminya. Kewajiban si istri seperti itu. Jadi nggak kemana-mana. Menjaga pandangan itu bukan laki-laki saja. Apa mu? Di tetangga beli apa ya? Beli kulkas baru. Pak, tetangga udah beli kulkas baru tuh. Kapan kita? Tetangga beli mobil baru. Pak, tuh udah mobil baru. Kapan kita? Tetangga beli lagi apa? Motor listrik yang kayak sekarang rame-rame. Tuh untuk anak-anak kita. Tetangga kita udah beli motor listrik. Kapan kita? Tetangganya nyandung. Pak, tuh tetangga kita suaminya udah kawin lagi. Kapan bapak? Kita ente Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Sadaqallahul azim. Lantunan puja beserta puji diiringi dengan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Hadratus Syekh Al-Mukarram Al-Mukarramah Al-Alam Al-Alamah, para kiai, ajengan, asatidah, para mubaligh, para qari, para habaib, para ibu haji, bapak haji, Saiful Wilayah, bapak RT, bapak RW, terus ke atas Saiful Maqasid, Bapak Hartono beserta keluarga, Sahib Simkuring, Tamliku Hadhil Makan, Kersana Kang Dadang, Lebih pada Samsub ya. Dibejakan dengan diturutan. Hadirin wal hadirat, ibu bapak semua yang hadir, yang tentunya tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun saya hormati semuanya. Mudah-mudahan Allah tambah kemuliaan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlebih dahulu saya sampaikan silaturahmi. Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala kita bertemu kembali di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya di dunia tapi sampai kelak di akhirat dalam ridha Allah Ta'ala. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan nanti ada hal yang kurang berkenan. Asalina yang benar dari Allah, yang salah pasti dari lisan saya. Tapi besar harapan semoga apa yang saya sampaikan khusus untuk saya sendiri manfaatnya umumnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita langsung saja kepada bab syukur dulu. Syukur terbagi dua bagian secara garis besarnya. Pertama ada yang namanya syukur am. Syukur am adalah syukur umum. Alhamdu bil lisani wa ayya'tarifa bin ni'mati minallahi ta'ala. Syukur umum ialah mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, kemudian mengakui dalam hati bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas Ari, alhamdulillah ya Allah, sampai juga cita-cita saya ke jenjang pernikahan. Itu baru syukur umum. Kata Pak Hartono dan ibu beserta keluarga, alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya akan sampai juga melaksanakan kewajiban saya terhadap anak saya, menikahkan anak saya Mas Ari. Itu baru syukur umum. Kata Bapak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sini. Itu baru syukur umum. Nah, syukur khas ini yang lazidannakum, yang akan jadi tambah-tambah. Apa itu? Alhamdulillahi. Yang pertama dia mengucapkan alhamdulillah. Wa ma'rifatun bil qalbi. Yang kedua mengakui bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khidmati bil arkan. Yang terpenting ini diikuti dengan amal perbuatan. Kata Bapak tadi, alhamdulillah kita bersilaturahim di sini. Kemudian dalam hati diniatkan silaturahim, bersalaman, ngobrol, gembira, bersuka cita karena lama gak bertemu. Maka itu menuju kepada syukur khas. Wal khidmati bil arkan wa sairil jawarihi, dan diikuti dengan amal perbuatan seluruh anggota badan gerak. Lisan berzikir, matanya dipakai memandang yang betul-betul jadi sarana ibadah, tatapan persaudaraan, tatapan pertemanan, tatapan perkumpulan keluarga yang dengan rasa gembira. Itu bil arkan dan seluruh anggota badan. Wasail jawari wa hifdzul lisan, kemudian dia menjaga lisan. Apa menjaga lisan? Ya terkadang kita suka bully orang gitu kan. Takang jamot saya itu simpuring.
Kita Kang janggot di mana etana di Lanongan. Cik Mas henteu palingan butut. Seperti itu. Mas kumisnya itu pakai obat enggak? Enggak, pantesan jelek. Persis, itu teman saya Pak Haji Unang, saudara. Dulu saya memelihara jenggot. Kebetulan jelek, Pak. Kalau Pak Haji hebat, jenggotnya kan lebat. Dan itu jenggot pakai obat enggak? Enggak, Pak Haji. Pantesan jelek. Nah, kalau itu kan ranahnya ranah canda, nggak apa-apa. Tapi terkadang ada orang yang nggak bisa kuat dengan tahanan ejekan, nggak bisa kuat dengan yang namanya bulian. Nah, kita pertimbangkan itu supaya lisan kita terjaga dari hal-hal yang menyakitkan orang lain. Termasuk saya, maaf aja, urusan ini dibikin sampel gitu. Wasairul jawari la yahilla, kemudian menjaga seluruh anggota badan dari yang tidak dihalalkan. Artinya matanya, telinganya, kakinya, tangannya dijaga semuanya supaya tidak termasuk atau tidak memasuki ranah-ranah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru la azidannakum, kesananya akan jadi tambah-tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngobrol bahasa syukur tidak lepas dari nikmat. Nikmat secara global ada 4. Nikmatul fitriyah, nikmat fitrah. Kita jadikan hamba Allah sebagai manusia, tidak dijadikan binatang, tidak dijadikan tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat sekalipun. Karena fitrah manusia itu luar biasa, serba lengkap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jadikan malaikat, ya kita bertasbih terus, Pak. Yang hobi mancing mau bisa mancing, Pak. Yang hobi jalan-jalan lari pagi nggak bisa lari pagi. Yang hobinya sepak bola atau tenis meja nggak bisa, itu pasti tasbih terus. Untungnya lagi kita tidak dijadikan setan oleh Allah. Kalau kita jadikan setan, tiap perempuan lewat pasti kita garap, Pak. Atau setiap orang yang kita benci pasti kita bunuh, Pak. Saling bunuh-bunuhan. Untung kita tidak jadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi rumput mungkin kita udah diarit, kasih binatang ternak. Atau mungkin kita juga tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai binatang ternak, kayak sapi kemarin. Kalau kita dijadikan binatang sudah nggak ada di dunia ini, Pak. Mungkin disembelih kemarin. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sembelih. Masya Allah. Maka fitrah manusia seperti itu. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Sekalipun dia cacat, tetapi Allah Ta'ala sudah menjadikan sebagai manusia itu paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Karena Allah kasih akal, kasih hati, dan juga kasih nafsu. Akalnya ada, hatinya ada, nafsunya ada. Malaikat cuma dikasih akal doang, gak dikasih nafsu. Setan dikasih nafsu, lebih gede gitu kan. Akalnya ada akal, gimana caranya supaya ngalahin manusia dalam penggodaannya, tapi nafsunya lebih cenderung gede gitu. Cuma nilai hati keimanannya nggak ada gitu kan. Kalau setan seperti itu, kalau malaikat jangan ditanya, iman pasti gitu. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmatul alamiyah, yang wajib disyukuri, nikmat alam, nikmat lingkungan. Seperti sekarang ini alhamdulillah kita ada dalam kondusif, tidak terjadi peperangan seperti halnya negara-negara tetangga. Nikmatul alamiyah, nikmat alam yang kondusif, bisa kita pergi ke sana kemari, termasuk alhamdulillah kita bisa menghadiri undangan dari Sahibul Bait seperti ini. Ini adalah nikmatul alamiyah. Kemudian yang ketiga, langsung saja nikmatul hurriyah, nikmat kemerdekaan. Sebentar lagi Agustusan
di mana pada tanggal 17 Agustus serentak seluruh warga negara Republik Indonesia yang melaksanakan upacara bendera menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Teruskan. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah untuk celah. Marilah kita berseru. Tah, rapalnya. Ada acan Agustusan, petak diapalkeun teh ayeuna bisi poho deui. Teteh pun guru mah pinter digubah. Ari sairna unggul digubah teh. Ari eta nama lagam nama henteu. Dinul Islam, dinul khairul adyanil a'lam, dinu sairil anbiya wal asqiya'i sulaha, abaguna yadinuna ilaih kama yadinul khalilu ilaih, fasba'u asyaral adyan litakunu su'ada, famsiku ablahu wa'adu dailahu tarfahu binawajidikum. Untuk dua. Dinuna dinuna syarruna syarruna yuslim ma yastamsiku. Dinuna dinuna syarruna syarruna yuslim ma yantamiduhu. 3 minggu ngapal lagi kan. Ada kalimat nate apal, tulisan nate. Karena sering-sering yang ngikutin beliau jadi masuk sendiri. Itu hikmahnya kalau kita sering ngikutin orang-orang yang pintar. Dulu saya belajar wiridan nggak menghafal, Pak. Ingat waktu itu selalu duduk di belakang imam. Imam bacain astagfirullahaladzim wali daya wali asabil qalibati alaya. Enggak pernah nalar, enggak pernah baca buku, tapi lama kelamaan masuk sini. Termasuk lagu yang barusan karena sering dengar aja. Entah berapa tahun itu. Gitu. Termasuk materi yang saya sampaikan ini karena sering dengar saja. Jadi sering-seringlah dengar thalabul ilmi. Lama kelamaan yang belum tahu pasti Allah kasih tahu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngobrol dengan Qori itu lagunya udah kekinian, kata saya, lagu Nahawan. Masya Allah. Beliau aja karena sering dengar mungkin. Jadi masuklah seperti itu. Praktekkanlah, suara ada. Diolah, Masya Allah. Insya Allah akan lebih bagus lagi. Amin ya rabbal. Saudara bapak, sareng ibu, dah abin matos tetiasa gitu ya. Kalau nggak mampu pakai lagu qiraat, jangan paksain. Kalau suara kita memang nggak ada kapasitas di sana. Kalau ada kapasitas silahkan. Kalau kepingin niru orang yang Qori internasional sementara suara kita belum mumpuni, ya jadi repot nanti. Mending pilih murattal saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu apa, siapa yang tahu tuh? Lagu apa namanya? Bayati Kurdi. Bayati Kurdi itu namanya. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu apa tuh? Lagu Soba. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu apa? Hijaz. Gaya dan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Lagu Hijaz. Ayolah juhairun minan naum. Lagu non eta. Lagu apa? Citarip. Subhanallah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan. Lumayan ngorot-ngorot waktu tekan. Dasar pun guru Dani lamun itu teh ka panggung tong bingung mah cebrek macam itu kan penting mah sajam we di panggung macam gitu. Atak naonna obrolkeun geus hadir mah. Eta anu diajar mubalik, nu diajar dakwah tong bingung naik ka hareup ka panggung, geus ka panggung mah naon omongkeun anu nyaho. Tong ngomongkeun anu teu apal, ngomongkeun anu teu apa ripuh kana. Dardek darderdor. Atak sing beureuk ka Mas Adin cocok tah ngakatiban eta di Jumat cing gitu. Soalnya ada ngobrol selekoh gitu kan, tinggal ngoles saja. Subhanallah. Ya, kita kembali kepada materi bahwa nikmat yang wajib disyukuri adalah nikmatul hurriyah. Kemudian yang keempat adalah nikmatud diniyah, nikmat agama Islam. Agama Islam mensyariatkan yang namanya nikah. Nikah teh singkatan kan nikna nikmat kana karasa hana haneut. Jadi nikah teh nikmat karasa haneut. Kusabab tina haneut muncullah keluar dinya nog. Nah, ladang haneut teh budak maksudna. Jadi nyambung dari syukur kita ke nikah. Bahwa nikah secara bahasa adalah ad-dhammu wal ijtima'. Nikah secara bahasa adalah gabungan atau kumpulan. Yang gabung, yang kumpul itu adalah namanya nikah. Namun secara bahasa, kalau dalam ilmu tajwid itu dah idgham. Idgham itu adalah idkhalus syai'i fi syai'i. Ngasupkeun hiji perkara karena perkara sejen, tapi secara bahasa eta mah secara istilahnya adalah iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin bihaitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'u lisanu indahu irtifa'atan wahidatan. Nah, jadi bejakeun teh ngarah naon segana anu kabarita ku ilmu tajwid. Amin. Bahwasanya sekarang kan minat orang baca Quran teh baru baca aja. Belajarnya di ikro saja, padahal ilmu tajwid itu sangat luas. Makhrajul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, plus berbagai macam kaidah di dalamnya. Ada qiraat sab'ah, ada apa? Qiraat asrah dan sebagainya. Itu juga penting dipelajari. Karena apa? Karena untuk penunjang dalam ilmu pengetahuan tentang Al-Qur'an. Artinya kan gak bisa nerangin. Tambah lagi muskilatul hafsi, Al-Quran itu tidak semata-mata dibaca seperti bacaannya. Di sana ada ismam, la ta'manna, kudu manyun ya monyong. La ta'manna, surah Yusuf tah hiji-hijina ismam. Beda dengan qiraat apa namanya Ibnu apa qiraat Hamzah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada yang namanya imalah. Wakilar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Tulisannya majroha wa mursaha. Kemudian ada tashil. Tashil itu adalah artinya ringan. Pada kalimat a'jamiyyu wa arabi itu dibaca a'jamiyyu wa arabi.
Kemudian ada lagi yang namanya naklul harkat, nakal, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu dibaca bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Belum yang lainnya lafadzana, ada yang qasar, ada yang tul, ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian bacaan Quran yang lainnya juga ada yang shad dibaca sin, seperti bastotan itu. Kopi heula. Bismillah. Tenang ibu dan ngajina di Kang Dadang mentak santai we ah. Kuat ibu bapak sampai jam 11, sampai jam 12, sampai jam 1. Allah sim kuring terkuat. Semoga sampai di mana nantilah sesuai kebutuhan aja lah. Untung ngajinya sebelum pengantinan. Kalau sudah pengantinan repot pak. Kalau ngaji sesudah pengantinan, yang repotnya apa? Kita bahagia bertemu rame-rame. Pengantin lebih bahagia kalau kita cepat-cepat bubaran. Betul. Ya itu mah gambaran sajalah tentang ilmu Al-Quran yang mesti diperdalam. Belum faidahnya kan? Ini disebut mad wajib apa? Baca ijun, madun, waqaf, sudah fusil, bikin matin wadal, mufasil, majaiz itu. Seperti itu. Makharjul huruf, sifatul huruf, jahar, lukhawah, syiddah, istifal, istiala, dan sebagainya. Itu mesti pelajari. Saya sampaikan kenapa? Karena anak-anak sekarang lebih cenderung asal baca saja cukup sampai di sana. Padahal ilmu Quran sangat luas. Semoga itu menjadi motivasi saya sampaikan. Dan yang pamer ilmu, dah cukup dipamerkan ilmu menyawa sorangan ke jelema mati dipamerkan oke gitu lah. Ibu dan bapak yang saya hormati, lanjut lagi nikah. Secara bahasa seperti itu, atau wal ijtima, gabungan atau kumpulan. Kemudian secara istilah aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafzi inkahin au tazwijin. Nikah itu adalah suatu akad transaksi yang intinya penghalalan wat'i dengan cara ijab qabul, pengucapan nikah atau kawin. Makanya dalam ijab qabul itu diwajibkan adanya ittisal atau namanya menyambung antara pernyataan ijab si wali dengan pernyataan qabul si pengantin pria. Itu harus nyambung karena di sana adalah ibah atawat in bilafdhi inkahin. Itulah yang menjadikan sahnya namanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dinikahkan tadi. Cuma dalam nikah disyariatkan dalam Islam sunat dirame-rame seperti ini. Fayusanu tadhirul nikah, tadhirun nikah wa akhful khitbah. Disunatkan rame-rame dalam nikah dan disunatkan diam-diam untuk khitbah. Apa itu khitbah? Narasan. Ya narasan mah tepati dirame-rame sebab ada kalanya nggak jadi. Kalau untuk nikah sunat dirame-rame seperti ini. Pokoknya waktu penyerahan dan penerimaan dari kedua belah pihak itu suka dirame-rame. Itu sunat itu. Kalau dikaitkan dengan ibadah itu bukan semata-mata adat saja, tapi ada nilai sunnahnya. Ngarame-rame. Kalau di Sunda bu seperti ini. Kena ada yang ngerti lah. Yang tidak ngerti tinggal nanti translate bahasa saja siapa yang ngerti. Jala dinatang kaloa adu layeun dicanda ka kampung brujul cap ari teu jingjing teu bawa munyang dak burung purkuntul. Burung anu salamina ngajentul ngajugrug alabatan titungul nanging kuneng serli tong disebat tuyul najan huluna dugul. Dak penting mah sok nyuruntul kuneng serli tong dipukul enggal bae rangkul supados patuangan enggal ngajendul gitu-gitu rame kata. Sawa sinarang senawa di jana kawanayasna sawios aari teu jingjing teu bawa asalnya anak burung raksasa. Burung sakti mandraguna nuling dina calana cicing nangkul di dinya teh berkamana-mana endog namung dua-duana. Wios ari andu kawas sareng eunteng. Tabes teh nyanak nanu asal ngadungkuk anu raos hanapeun beuteung gitu. Dirame-rame emang sunat lamun dihubungkeun sareng ibadah.
termasuk di kita kan ada yang namanya sawer panganten. Kalau dikaitkan dengan ibadah, ada nilai ibadahnya karena di sana berisi pepatah. Yang namanya pepatah kan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma mungkin redaksi kalimat yang beda. Kalau di kita bul kukus kelon kamandung, ibuna pupus bapak nang hargung. Ceking menggolkeun dah. Bul kukus kelon kamanggung kabatara kabatari kanu balani jaktai. Masya Allah. Munjung mah ulah ka gunung tuh kan tauhid eta. Munjung na ulah ka gunung adalah yang papa. Mujama ulah ka sagara. Munjung mah kudu kana magung, mujama kudu kana makawasa. Indung nu ngandung bapa nu ngayuga, indung melendung bapa nu ngompa. Irame-rame. Itu memang sunnah kalau dihubungkan atau dikaitkan dengan ibadah. Masya Allah. Itu nikah secara bahasa. Nah sekarang seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, ini ngetin aja ke Mas Ari barangkali lupa ya, bahwa yang pertama adalah niatkan dalam hati oleh Anda sebelum nikah saya melaksanakan perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata ibadah. Jadi orang yang nikah itu niatkan dalam hati mau melaksanakan ibadah. Kenapa ibadah? Ya memang ada perintah dari Allah dan juga sunnah baginda Rasulullah. Cuma nikah ini ibadah yang paling enak. Kenapa paling enak? Ya diganjar ya enak. Tapi enaknya ya relatif gitu kan. Kan nikah itu nunnya itu nikmatul ibtida, nikmat di permulaan. Kapnya itu karbun min kurabid dunya, artinya kebingung, kesusahan dari urusan dunia, gitu kan. Itulah nikah. Maka niatkan ibadah. Bayangkan aja, rakaatani min mutakhilin khairun min sab'ina min ghairi mutakhilin. Salat 2 rakaat orang yang sudah nikah lebih bagus daripada 70 rakaat orang yang belum nikah. Itu jadi motivasi bagi yang belum nikah. Semoga Allah kasih jodoh yang terbaik. Amin. Por kiamat karewe. Tak kiai mah yang kawin deui rata-rata. Kenapa? Pahalanya gede. Mantasya wajah faqad utianis pal ibadah. Siapa yang menikah dia udah dikasih separuh ibadah. Jadi timbangan amal itu 50% udah didapatkan dari nikah. Bayangin aja dari bangun tidur sampai tidur lagi di pernikahan itu ibadahnya gede. Ibu-ibu Masya Allah memberikan secangkir air saja kepada suami itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Itu kata guru saya itu. Amin itu Pak Bu. Atas tong cairna kemajian galona bikin tak minta ke Mas Arjo. Ibu mencuci baju suami, gitu kan. Kemudian dijemur, seluruh benda yang tersinari matahari semuanya memohon ampun kepada ibu-ibu yang suka nyuciin pakaian suaminya. Amin. Makanya tambah rajin, nanti mah jangan disuruh kalau suami butuh baju untuk dicuci, intip-intip mana yang udah nggak dipakai nih. Pak ini dicuci nggak? Cuci. Wah seru, Masya Allah itu pahala unggul. Alhamdulillah. Ibu masih nyuci pakaian suami masih? Suka diisep tara itunya. Boro-boro. Ya sudah ambil antara gitu. Nah. Jangan butuh burungnya aja, harus dirawat juga dengan sarangnya tuh biar apa, biar mawaddah warahmah sakinah. Amin. Bapak-bapak kasih uang belanja kepada sang istri itu nilai sedekah. Sedekah berkahnya adalah 1 berbanding 700. Insyaallah. Tersimpuring mah tara
tara alit-alit ka pamajikan teh mikeun teh sok loba sim kuring ka pamajikan teh mere rasiko teh nya loba lamaranana gitu nilaina mah ngaren meureun leutik sabab nyelap na kopea sawareh di dieu ya tuh Pak tukang init-initan mah nya urang teh pang duit riweuh atuh rahasia lelaki gitu. Tapi biar aja Bu ya, insyaallah itu rahasia lelaki. Kalau saya suka nyelapin di kopea. Tapi luar biasa, sang istri mah tahu benar itu. Nalurinya suatu, masya Allah. Saya suatu saat tidak disimpan di kopea, disimpan di bawah itu kasur. Tiba-tiba ngomong, "Oh apa? Kasihnya jangan kita bersihin." Ah, ngapain bersihin? Nah, bersihin kok enggak, bersihin aja. Padahal nyawa ya duit di handap. Nalurinya hebat. Kemudian saya simpen ini di HP, di bawah HP di tempat saya. Pinjam HP. Tahu juga dia. Kayaknya punya indra keenam babuang. Udah bingung saya simpen uang di mana, ketahuan di mana juga. Mualnya, tapi kan curiga pas nyuci nanti. Ini ada jahitan baru nih. Apa yang di dalamnya ini? Yang pertama niatan ibadah, bahwa nikah itu adalah ibadah. Yang kedua pelihara sifat mawaddah warahmah, saling menyayangi, saling mengasihi. Yang ketiga jadikan rumah tangga sebagai surga dunia, ya kayak di surga saja gitu kan, di nikmat-nikmat kan. Gambaran di pengantin itu kamar dihias dengan berbagai macam hiasan yang sangat bagus, pertaburan bunga di sana, wanginya luar biasa. Terkadang ibu-ibu lupa saat pengantin malam pertama begitu indah, begitu wangi, begitu harum. Punya anak, punya cucu, itu kamar rubah. Yang tadinya spray warnanya putih dibalut dengan apa jahitan sutra warna keemasan atau keperakan. Punya anak 1, 2, 3, 4 berubah. 3 provinsi semua pulau ada di sana. Alhamdulillah. Yang keempat, Mas Ari hiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hormati mertua dan upayakan rumah tangga tidak banyak pertengkarannya, jadi banyak senangnya daripada pertengkarannya. Pertengkaran pasti ada lah, siapa yang gak pernah bertengkar dalam rumah tangga, urusan paham pasti ada. Cuma sengaja saya pembukunya bahwa kita buku dulu jan cuplikannya di sini, bahwa kewajiban suami yang pertama adalah ayyusya imro'atahu. Kewajiban suami itu adalah selalu berpesan kepada sang istri. Mas Ari selalu berpesan kepada sang istri. Nu mana tuh Mas Ari teh datang papangi tadi oke. Mana Mas? Tadi atuh merek nikah. Nah. Tatar Pak. Iya Mas. Mas. Ini Mas atuh. Kita kan mau doain orangnya nggak tahu, kayak di jalan ketemu saya nggak kenal, padahal saya nggak pernah kesini. Jaga gawang Pak depan. Jaga gawang, tenang aja lah, ada itu banyak sohib. Oh ini mah, sini. Gitu kan. Nah, nikah yang pertama Mas ya. Pertama, jangan kedua lah, riweuh kan. Pertama kudu gede duit, nu katilu loba ngabohong. Yang keempatnya ya kita kebanyakan banyak mondar-mandir gitu kan, gak tinggal di rumah. Semoga aja ya satu untuk selamanya, amin. Kecuali Allah takdirkan lain, itu mau Allah alam. Saya tidak mendoakan itu, tetapi satu aja lah cukup. Lain, teman nyindiran kita deh. Selalu berpesan kepada sang istri, jaga salatmu, jaga akhlakmu, kayak omongan kayak itu ada yang keluar dari mulut dari suami. Seperti suami mengingatkan ibu jangan marah, karena ibu punya suami alhamdulillah mempunyai ilmu bahwa kewajiban suami seperti itu.
Si suami selalu berpesan kepada sang istri. Saya waktu nikah saat itu berpesan kepada sang istri apa? Ya yang istriku, jangan sampai saya katakan berulang-ulang, dari saat ini jangan tuntut saya saat ini mau wasiat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan semua kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jaga akhlak, jaga budi pekerti. Pokoknya semua hal yang menyangkut urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan sosial yang baik, yang benar, sudah pasti tahu, dan jangan marah ketika diingatkan. Seperti itu. Itu adalah wasiat sang suami kepada istrinya. Yang kedua, wa yunfiqu 'alaiha 'ala qadri wus'ihi, memberikan nafkah kepada sang istri sesuai kemampuan. Jadi ibu jangan nuntut ke suami ketika suami kita penghasilannya pas-pasan, harga HP 2 juta, hari ibu hayang beli HP 5 juta, itu menyekek suami. Sesuaikan dengan kemampuan. Sebab agama juga mengatakan bi qadri wus'ihi, nafkah kepada sang istri itu adalah sesuai kemampuan. Iya, kewajiban suami memberikan nafkah zahir, nafkah batin, termasuk memberikan rumah. Ya suami belum mampu, mampunya baru bisa misalkan sewa rumah, itu sudah melaksanakan kewajiban. Jangan nuntut, Pak saya mau kepingin rumah yang kayak di sana tuh, yang ada apanya pagarnya itu, yang ada kolam renangnya itu. Siapa nih modern aing bisa lagi. Jangan banyak nuntut yang lain. Biqadri wus'ihi, sekemampuan. Termasuk bab makanan juga, kesekemampuan si suami. Kalau mampunya ya si suami kasih makan, misal goreng ayam pakai jaket, ya goreng ayam pakai jaket, Pak. Ibu terang, goreng ayam pakai jaket, fried chicken pakai jaket, Pak. Kemudian ada ayam yang aral, yang ini, yang apa ya? Ini aral. Tahu ayam aral? Itu kan ayam goreng yang di pinggir jalan itu pada digantung ngelel kan. Itu ayam aral itu. Ayam aral. Suka huut Pak. Itu mungkin huut banyak. Itu. Wa yunfiqu 'alaiha 'ala qadri wus'ihi, memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan. Kemudian wa ayastahmil 'alaiha idza bi ayasbiru 'ala idahiha, selalu sabar terhadap sikap istri, Pak, apabila istri kita suatu saat memang kurang menyenangkan. Dan biasa Pak, istri mah ada uang meni riweuh sekali ditawarkan, pulang kerja tahu suami bawa duit banyak, disambut di rumah itu, pada pulang ya di sini, cipiki dikesun tangan, salim segala macam. Aduh, capek banget ya. Mau makan dulu, mau bawa dulu, bisa gitu. Mau makan dulu, mau makan ringan, mau makanan berat, segala macam ditawarin. Nah, istri seperti itu Pak. Kalau suami kita tahu nggak punya uang, nggak bawa duit, ya tenang-tenang aja di rumah. Waalaikum, nggak dijawab. Kadang-kala gitu kan. Masuk rumah kadang-kala istri kita nggak tahu juga. Padahal kan nanti dibahas di belakangnya ada kewajiban istri itu adalah diantaranya mengantarkan suami ketika kerja dan menyambut suami ketika dia pulang. Kewajiban seperti itu. Walaupun memang pelaksanaannya pada dasarnya sulit juga. Tapi seperti itu mestinya dalam agama seperti itu. Si istri kadang-kala kurang menyenangkan Pak, sobar. Barang siapa sobar terhadap akhlak jelek sang istri, maka si suami tersebut akan diberikan pahala oleh Allah seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Amin. Amin. Istri goreng akhlak, goreng budi pekerti, orang sabar menang ganjaran seperti ganjaran sabarna Nabi Ayub. Nabi Ayub itu borok nate 18 tahun. Tete borok nate. Kebalikannya ketika si istri sabar terhadap jeleknya akhlak si suami,
maka si istri dapat pahala seperti yang didapatkan oleh pahalanya Siti Asyah bojona Fir'aun. Ya itu kan status saja Pak, bahwa Fir'aun itu punya istri Siti Asyah, dia tidak tidur betul sama Siti Asyah karena Siti Asyah diangkat ke langit. Nah yang tidur dengan si Fir'aun itu adalah orang atau setan iblis yang diserupakan dengan Siti Asyah, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yatalattaf biha. Kewajiban suami adalah sayang terhadap istri. Batak suami sok sayang-sayangan teh eta bisi poho merenya. Ya, papa pulang kerja mau dibeliin apa? Wah, sayang. Apalagi saat hamil, Pak. Duh, Masya Allah. Istri mah ieu nah gitu olo-olo anak kelas dewa pokoknya. Istri hamil itu nilai manjanya udah kelas dewa dan kelas dewi. Pak pulang kerja nanti mampir ya cariin alpukat yang bijinya 2. Nah, si istri kepingin alpukat sikina 2. Cari ke induk gak dapet, cari ke pasar Caringin gak dapet, apalagi pasar Leuwi Panjang gak dapet. Ya terpaksa yang idam kan gak boleh tidak, harus ada. Yayan, apa mana alpukat? Ini ada, tapi syarat nerimanya harus merem. Beri, porosatkan calanan apa? Baru porosatkan, ya neng lihat sekarang ini alpukat sikinya 2. Wow keren. Itu mah atuarin alpukat. Apa nih itu mah jambu hulik. Jambu hulik betul. Ya Allah ya Karim. Sayang terhadap istri. Wa ayaslakaha sabilal khair. Kemudian yang kelima, kewajiban suami adalah membawa istri ke jalan yang baik. Bawalah istri Anda, Kang Mas, nanti setelah dinikahi kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpin oleh Anda sholatnya, pimpin oleh Anda ibadah-ibadah yang lain. Itu kewajiban suami. Kemudian wa ayyuhallama ma tahtaju ilaihi fiddin, memberikan pendidikan terhadap istri urusan agama. Aduh, Masya Allah, saya belum bisa Pak. Jangankan dari agama saja kan, baca Quran belepotan, ya belajar. Kapan belajar? Ya sekemampuan kita, kapan saja. Tuh saya punya teman Mas Arjo, tiap ngobrol nanyain bab Quran. Tuh siapa lagi? Mas Admin. Karena kita sering ketemu Mas Harno, semuanya di sini, termasuk Pak Dadang. Kalau kita lagi ketemuan pasti sharing, nanya-nanyalah tentang agama ketika kita merasa belum tahu. Nanti apa yang kita tahu kasihkan ke istri, itu kita melaksanakan kewajiban suami terhadap istri. Insya Allah. Bukan gampang nikah itu tidak sebatas enak, enggak, ada kewajiban di sana yang berat, membawa istri kepada jalan yang baik, kemudian memberikan pendidikan ke istri urusan agama, minal haidi, urusan haid, kemudian wajinabati, jinabah, kemudian di watayamumi kal wudu'i, seperti wudu dan tayamum, itu semuanya kewajiban suami. Makanya suami gak mampu mah kan itu ka majelis taklim, itu bahasan sapinah pikir sok dengekeun atau nanya-nanya. Kalaupun kita gak mampu, si suami bisa mengizinkan istri untuk talabul ilmi, kecuali suami mampu, itu hebat luar biasa. Sekarang balik ke kewajiban istri. Ya khusus kamu ibu-ibu pengantin, calon pengantin baru, khususnya umumnya pengantin atau sebarari baru hasil seperti simpuring. Kewajiban istri itu dawamul haya'i min zawjiha, selalu merasa malu di hadapan suami. Mana Bu? Bahwa kewajiban istri itu adalah selalu merasa malu di hadapan suami. Kadang-kadang istri yang kurang beriman seperti itu, depan suami itu gak ada rasa malu-malunya. Kalau lewat suami pun gak permisi, gak apa, sugan punten Pak ngalangkung, ibu asa punten ke suami ngalangkung, mohon maaf Pak mau lewat, numpang lewat.
Ya mah punten henteu tambah hitut berat hareupeun suami. Wah. Hitut perempuan teh hebat. Hitut laki-laki mah gandeng padut dot brewek. Perempuan mah paling ge aliman. Tapi bau nah aduh leuwih-leuwih ti nu cacing calang. Dulu saya pernah ditanya oleh teman kenapa Pak Dani yang namanya kentut laki-laki lebih keras daripada kentut perempuan. Nah, iya laki-laki alat komplit. Laki-laki alatnya komplit, speaker ada, amplifier gede, tambah satu lagi laki-laki punya mic. Nah perempuan itu amplifier wattnya gede, speaker gede juga. Satu perempuan itu enggak punya mic. Tapi ketika saya ngobrol itu depan guru saya almarhum Pak Kiai Imam Kusairi, dia ngomong, apa lu dan ngomong perempuan gak punya mic? Iya gak punya mic, itu dia punya mic. Sama-sama tukang guyon ngomong, jadi kemana aja ngobrolnya berantakan. Ya Allah ya Karim. Dawamul haya min zawjah, istri selalu malu depan suami. Jangankan untuk bicara kasar, bicara keras, menatap suami pun istri yang baik yang iman itu pasti dia tertunduk malu. Itu suami yang bagus seperti itu. Istri yang bagus seperti itu. Bukan sebaliknya, kebalikan Pak. Sekarang kadang laki-lakinya mangut-mangut kepada perempuan. Ya mah, ada apa? Aduh, Masya Allah. Itu bertolak belakang, itu kebalik dalam agama seperti itu. Makanya kenapa ada film dunia terbalik seperti itu. Karena memang agama mengajarkan itu suami yang harusnya jadi komandan di rumah tangga. Si istri harus malu banget sama suami. Yang kemudian waqadu tarfiha qudamahu. Selalu menjaga pandangannya ketika dia ditinggal oleh suaminya. Kewajiban si istri seperti itu. Jadi nggak kemana-mana. Menjaga pandangan itu bukan laki-laki saja. Apa mu? Di tetangga beli apa ya? Beli kulkas baru. Pak, tetangga udah beli kulkas baru tuh. Kapan kita? Tetangga beli mobil baru. Pak, tuh udah mobil baru. Kapan kita? Tetangga beli lagi apa? Motor listrik yang kayak sekarang rame-rame. Tuh untuk anak-anak kita. Tetangga kita udah beli motor listrik. Kapan kita? Tetangganya nyanung. Pak tuh tetangga kita suaminya udah kawin lagi, kapan bapak? Kita ente orang. Yang ketiga wa ta'atu li amrihi, selalu taat menuruti apa yang diperintahkan oleh sang suami. Itu istri yang salihah seperti itu, kewajiban seperti itu. Ma bikin kopi, bikinin. Ma tolong ke warung, berangkat. Tuh gitu. Ma tolong jemur, berangkat. Ma tolong cuci gitu. Iya dulu memang kewajiban semua apa yang harus dikerjakan rumah tangga itu awal-awalnya adalah tanggung jawab suami. Tapi datanglah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki membawa perintah terhadap perempuan. Kemudian tambah lagi sabda Rasulullah SAW, wa ta'atu li amrihi, dia taat kepada suaminya. Mohon maaf, bukan menyudutkan seperti itu. Masya Allah. Wasukutu inda kalamihi, dan si istri diam ketika suami lagi berbicara. Nah ini yang terjadi, banyaknya bibit pertengkaran seperti itu, gitu kan? Ayat tuh neng Serlina, tuh ayat hanya kalau ngaji di itu kerjaan kok ingin. Karena bibit pertengkaran itu apa bu? Ketika suami ngomong, istri milu ngomong. Apa? Pengalaman saya sendiri. Dipangkaburkan di apa? Karena kita menjalankan aturan ini. Si istri nggak terima, pada akhirnya kabur, pundung dan sebagainya. Padahal kita menjalankan ini. Jadi lamun hayang kawin jeung ustad we jeung saha we gitu nya sing kuat tah di bab ieu. Sabab dengaranna ustad moal eleh dina urusan ngomong mah gitu. Lantaran naon? Melaksanakan yang seharusnya dilaksanakan. Bahwa si istri wasukutu inda kalamihi, harus diam ketika suami bicara. Mangut-mangut we.
kajian ting bener kasaran. Kadang-kala sih ngomong, dah abdi mah aya benerna di hadapan bapak mah, ngajak dawa gua jempe eta kewajiban istri. Nu penting mah menang surga ridho Allah Subhanahu wa taala. Kesel boleh manusiawi, tetapi ketika kita sabar mendengar cacian atau mendengar apapun dari suami, itu ladang pahala. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Ladang pahala. Sangat menyakitkan, iya, menyakitkan. Tapi ketika kita ngomong, istri ngomong pasya dordar, itu yang terjadi adalah murka Allah Subhanahu wa taala terhadap istri apabila suaminya belum ridho. Suatu saat pernah kan Siti Fatimah datang ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Tadinya mau mengadu, Pak. Mau mengadu, saya dimarahin Sayyidina Ali. Bagaimana baginda Rasul? Fatimah, kenapa engkau menangis? Saya tengkar dengan Ali ya Rasulullah. Wallahi, kata saya baginda Rasul, demi Allah, wallahi demi Allah, la'anatska in kana Ali la ridha alaiki. La'anatski, demi Allah engkau akan tetap dilaknat sebelum engkau dapat ridho dari Ali. Mohon maaf kepada Ali saat ini juga. Padahal baginda Rasul kan Siti Fatimah anaknya pribadi, anaknya yang disayang. Tetapi ketika Siti Fatimah mengadu, mau lapor kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah bukan membela Siti Fatimah, tetapi membela aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dibela, sebetulnya hakikinya adalah membela Siti Fatimah supaya dia tidak terjerumus kepada jurang kedurhakaan, jurang api neraka. Loh, mohon maaf punya, tidak, aku berusaha sampaikan. Makanya saya baca catatan-catatannya supaya apa? Supaya nggak ada yang kelewat gitu kan. Kalau dikira-kira nanti ada yang kelewat juga. Wal qiyamu inda qudumihi wa khuruji. Berdiri si istri itu ketika suami pergi dan si suami ketika datang. Ini ada kan. Wa ardu nafsiha lahu inda naumi. Nah, ini yang terpenting. Yang gampang ini mah pasti pada bisa gitu kan. Si istri menyerahkan seluruh badannya kepada sang suami. Mangga bade ngagerakan naon wengi ayeuna, bade ngagerakan jair kesehatan, bade ngagerakan acelok bangkong sapintrong, lele ngajeng jehe, bade ngagerakan gunung rugrug. Apal gunung rugrug? Gunung rugrug saking motah di atas ranjang sampai jatuh semuanya ke bawah. Oh, gunung rugrug. Bade ngagerakan selenang bedil, mangga. Yang penting mah ya gerakan lah gitu. Apa pengalaman Pak Haji? Subhanallah. Wa ta'athuru, kewajiban istri adalah selalu pakai wangi-wangian di depan suami. Mohon maaf kepada istri, ada hadis mengatakan bahwa seorang istri pakai wangi-wangian melewati suatu kaum dengan tujuan supaya dihisap oleh kaum itu, maka istri tersebut sudah mendapatkan dosa zina. Maka depan suami kita harus wangi, di depan orang lain kan baik bau lalai piknik oke. Kenapa? Ini aturan agama seperti jangan kebalik. Ke undangan kita pakai wangi-wangian, ke pasar kita pakai wangi-wangian, dipakai ayana lipstick boleh menang salaki, bedak menang beli salaki, wangi-wangian bedak menang beli salaki, dipakai nanti ke pasar. Saudara sering tukang asin, saudara sering tukang lauk, saudara sering tukang sayur dan sebagainya. Bukan tidak boleh seri. Jangan sampai kebalik seperti itu. Jadi depan suami upayakan selalu wangi. Wangina sekarang banyak yang bagus lah, banyak mereknya. Jangan sampai kebalik kita kan wangina pakai wangi minyak kan suka dipakai jenazah geningan. Kamper karena itu. Masya Allah. Lain hayang sare salah kita kalau muringkak bulu punuk hayang ini deui nah gitu. Aing non diterek salat jenazah namun itu. Masya Allah. Yang ke-8 wa ta'ahuduha al-famma bil miski wa tayyib. Kewajiban istri adalah selalu menjaga mulutnya supaya tetap wangi dengan minyak misik dan dengan yang bagus-bagus.
Jadi kalau kita beli misalkan untuk berkumur-kumur sekarang banyak merek. Wah, itu demi menyambut suami itu pahala gede itu. Jangan sampai si suami mau nyonggot sampai bau orang yang ngajuru riweuh bukan. Saminggu teu nyikat gigi. Karena kamari ngadahar daging kan. Nyelap dina huntu diantep saminggu insyaallah. Lumayan teh wangina teh. Wadawa muzinati bi hadratihi wa tarkuha inda ghaibatihi. Kewajiban istri itu adalah selalu menjaga memakai perhiasan, pakaian yang terbaik depan suaminya, tidak untuk depan laki-laki lain. Jangan kebalik, di depan orang lain dangdan, depan suami kancing oge warna-warni 8 teh luluhur hejo, nu handap berem, anu handapna dikoneng, anu handapna kayas, oranye dan sebagainya. Pakailah pakaian yang bagus untuk suami, biarpun jelek untuk orang lain, karena itu adalah pahala yang sangat besar. Kemudian watarkul khianat inda ghibatihi fi firasyi wa malihi. Dia menjaga, dia selalu amanah, meninggalkan khianah terhadap suaminya ketika suaminya tidak ada, apalagi di tempat tidur dan hartanya, ya kan? Jangan masukin laki-laki lain tanpa izin suami, tidak boleh, sekalipun saudara kandung sendiri atau siapapun itu, tanpa izin suami. Wa ikramu ahli wa qaribiha, memuliakan yang namanya keluarga suami dan kerabat dekat daripada suami. Suami memuliakan apa yang dia muliakan, ikut muliakan pula oleh sang istri. Itu adalah kewajiban istri terhadap suaminya. Wa ru'yatil qalil minhu katsiran, melihat apa yang diperoleh suami yang kecil itu dinilai oleh sang istri sebagai nilai yang besar, supaya ada nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamna'a nafsaha wa in kana ala dzariqatabin, tidak boleh menolak keinginan suami dalam hal tidur walaupun dia di atas kendaraan. Menuju raos-raos jabian motor engal. Sorry suami nama mama. Aya naon Pak? Ayo orang in the high misalkan. Cepat-cepat itu harus ditunaikan, pahala gede. Wala tasuma illa biidnihi, tidak boleh puasa sunat seorang istri apabila tidak ada izin dari suami. Wala takhruja min baitiha illa biidnihi, tidak keluar dari rumah kecuali dia dapat izin dari suaminya. Itu kan? Kata Nabi mengatakan, fa in fa'ata la'anatha al-malaikatu hatta tatuba aw tarji'a wa in kana dzaliman. Maka apabila istri keluar rumah tanpa izin suaminya, malaikat dan seluruh makhluk yang di alam semesta ini semuanya melaknat, mengutuk perempuan itu sampai dia kembali ke rumahnya, walaupun si suaminya itu adalah zalim orangnya. Sedolim-dolimnya suami, tetap istri keluar rumah tanpa izin, maka itu suatu kesalahan yang sangat besar dalam aturan beragama. Nauzubillahi min dari jam 10 pas. Jadi lanjutannya nanti bikin babak lagi kalau kepingin hal seperti ini. Karena apa saya sampaikan, ini penting sebagai bekal rumah tangga, khusus untuk diri saya sendiri, umumnya sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu di lain kesempatan dan gelombang yang sama. Abi Haidan dalam kurung Denny Nurdin Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.